Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga di sini saya bisa menjelaskan tentang ilmu tauhid, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas kitab-kitab Allah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Isnatul Zulaikah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan sebelum kitab-kitab Allah, yaitu mengakui atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya melalui nabi dan rasulnya yang berisi tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, karena kitab-kitab Allah salah satu rukun iman kepada Allah. Dan kitab-kitab Allah itu ada 5. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Pertama, kita akan membahas kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan berlaku untuk Nabi Musa alaihissalam sendiri dan Bani Israel. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani atau kadang-kadang disebut juga Taurat, ialah syariat atau aturan. Menurut ahli kitab, Taurat ini hanyalah salah satu bagian dari kitab Yahudi yang disebut Bibliah Alkitab, dan kemudian orang Kristen menamai dengan Perjanjian Lama. Konon Taurat yang bertuang dalam Perjanjian Lama tersebut berasal dari Nabi Musa alaihissalam dan dibagi menjadi 5 kitab, yaitu yang pertama kitab Kejadian atau Genesis, mengisahkan kepada alam semesta kejadian Adam dan Hawa serta dikeluarkannya mereka dari surga. Yang kedua, kitab Pengeluaran. Kitab Pengeluaran mengisahkan tentang Bani Israel yang keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Keberadaan Nabi Musa alaihissalam di Padang Tis, semenanjung Sinai selama 40 tahun, munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala sampai turunnya 10 perintah. Yang ketiga, kitab Imamat. Kitab Imamat berisikan tentang ajaran-ajaran dan syariat agama Yahudi. Keempat, kitab Bilangan. Kitab Bilangan menerangkan jumlah keturunan 12 Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Dan kelima, kitab Ulangan. Kitab Ulangan mengisahkan kepergian Bani Israel dari Mesir dan pengulangan kumpulan perintahnya. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau hukum. Kitab Taurat ini sendiri memang diturunkan dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat dalam Al-Quran disebutkan 18 kali. Isi pokok kitab ini adalah ada 10 firman atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang diterima kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berada di puncak gunung Tursina. 10 firman atau perintah yang mencakup asas-asas akidah dan asas-asas hukum. Yang pertama itu keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala atau patung, karena Allah Subhanahu wa taala tidak diserupakan dengan makhluk lainnya. Dan ketiga, perintah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan terhormat. Dan keempat, perintah memuliakan hari Sabat atau Sabtu. Dan kelima, perintah menghormati ayah ibu. Dan keenam, larangan membunuh sesama manusia. Dan ketujuh, larangan berbuat cabul atau mendekati zina. Dan kedelapan, larangan mencuri. Dan kesembilan, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir ke-10, larangan berkeinginan atau menguasai barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Selain perintah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima kepada Nabi Musa juga menerima perintah lainnya seperti melaksanakan sholat, berkorban, upacara, dan lain sebagainya. Untuk menyiarkan ajaran tersebut, Nabi Musa alaihissalam dibantu saudaranya yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Namun, beberapa waktu yang lama, ketika Nabi Musa alaihissalam telah wafat, isi kitab Taurat telah diubah oleh pemuka Yahudi. Sebagian firman-firman Allah telah dihapuskan atau dihancurkan. Sebagaimana yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mereka tidak memuliakan Allah sama sekali.
dan kitab Taurat yang telah dihapuskan, yaitu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, keimanan umat Islam dengan Taurat sebagai satu dari kitab-kitab suci yang diwahyukan sebelum Al-Quran sudah cukup dalam bentuk membenarkan berita Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi Musa menerima firman-firman Tuhan yang dinamakan dengan Taurat. Sebagian firman-firman yang disampaikan kepada Musa itu disebutkan dalam Al-Quran, dan apa yang disebutkan Al-Quran itu tentu dipercaya sebagai bagian dari kandungan Taurat. Adapun menurut pengertian yang ditunjukkan Al-Quran, Taurat ialah wahyu Allah yang diturunkannya kepada Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, untuk petunjuk bagi Bani Israel. Dengan demikian, maka jelas bahwa dalam Al-Quran diberi petunjuk bahwa Nabi Musa alaihissalam telah menerima wahyu, yaitu kitab Taurat. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan Nabi Daud dan dijadikan petunjuk oleh pembimbingnya baginya dan umatnya. Secara bahasa, Zabur berasal dari kata Zabaroh Yasburu Zabrun yang artinya tertulis. Maka kitab Zabur yaitu kitab tertulis. Sejarah kitab Zabur. Sejarah turunnya kitab Zabur tidak akan lepas dari peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Nabi Daud. Kejadian yang dialami oleh Nabi Daud adalah berhasilnya membunuh Jalut. Berhasilnya membunuh Jalut, Nabi Daud lebih terkenal di kalangan kaumnya. Namun, keberhasilan itu tidak membuat Nabi Daud gembira atau senang, karena tujuannya membunuh Jalut yaitu atas cintanya kepada Allah SWT yang telah diperintahkan kepada Nabi Daud. Karena itulah Nabi Daud alaihissalam kemudian memutuskan untuk bersembunyi dan mengasingkan diri serta bertaubat kepada Allah SWT. Suatu hari Daud duduk di pengasingannya dan ia bertasbih kepada Allah SWT yang telah memuliakannya. Dan Allah SWT memilih Daud sebagai nabi dan memberinya kitab Zabur. Peristiwa ini terjadi pada malam ke-12 di bulan Ramadan 482 tahun setelah turunnya kitab Taurat yang ditulis dalam bahasa Kibiti. Ini yang diturunkan di daerah Yerusalem. Adapun isi kitab Zabur adalah kumpulan-kumpulan nyanyian rohani yang dianggap suci yang berasal dari Nabi Daud alaihissalam. Jumlahnya mencapai 150 nyanyian. Nyanyian-nyanyian tersebut menceritakan tentang seluruh peristiwa dan pengalaman hidup Nabi Daud sehingga kemuliaannya Mesias yang akan datang. Kitab Zabur sama sekali tidak mengandung hukum-hukum atau syariat karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan Allah SWT mengikuti perintahnya dan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Isi kandungan kitab Zabur. Kitab ini berisi kumpulan mazmur, yakni nyanyian rohani yang dianggap suci, yang berasal dari Nabi Daud yang berjumlah 150 nyanyian. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama yaitu ratapan dan doa individu, yang kedua ratapan jamaah, dan ketiga nyanyian untuk raja, dan keempat nyanyian liturgi kebaktian untuk memuji Tuhan, kelima nyanyian perorangan sebagai rasa syukur. Nyanyian-nyanyian dalam kitab Zabur antara lain, yang pertama, besarkanlah olehmu akan Allah, hai jiwaku, dan pujilah Allah. Dan kedua, maka aku akan memuji Allah seumur hidupku, dan aku akan menyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Ketiga, janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tidak mempunyai pertolongan. Dan keempat, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itulah hilang segala yang dia punya. Yang kelima, maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolong dan yang menaruh harap kepada Allah SWT. Keenam, yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. Ketujuh, yang membela orang teraniaya dan memberi makan orang yang lapar, bahwa Allah akan membuka rantai yang terpenjara. Kedelapan, Allah membuka mata orang buta, Allah menegakkan orang yang tertunduk, dan Allah mengasihi orang yang benar.
Kesembilan, bahwa Allah akan bekerjaan kelak sampai selamanya, dan Tuhanmu, hai Zain, zaman berzaman bersarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil berisi antara lain tentang perintah untuk kembali menegaskan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat dan menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, sebagaimana halnya kitab Taurat, kitab Injil juga menjelaskan tentang akan datangnya seorang rasul terakhir setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejarah kitab Injil. Ketika Nabi Isa alaihissalam berusia 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk kembali dari negeri Mesir menuju Baitul Iliyah atau Yerusalem, Palestina. Beliau bersama ibunya kemudian menemui Yusuf, sepupunya, dengan menunggangi keledai hingga mereka sampai di Iliyah. Mereka pun tinggal di Iliyah untuk beberapa waktu yang lama. Ketika Nabi Isa alaihissalam berumur 30 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepadanya. Mengacu pada kitab Nabi Isa diangkat ke langit, Injil tetap turun kepadanya hingga Allah mengangkatnya ke langit. Hal ini disebutkan Ibnu Jarir dalam kitabnya, sebagaimana dinyatakan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam bukunya. Tidak hanya menurunkan Injil, di tempat ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Taurat kepada Nabi Isa alaihissalam serta memberinya berbagai macam mukjizat. Isi pokok kitab Injil. Kitab Injil berisikan tentang ajaran pokok yang sama seperti kitab-kitab lainnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisikan tentang berikut. Yang pertama, perintah untuk kembali menegaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dan kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di samping ada kitab Injil, penjelasan itu juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Dan yang keempat, kitab Suhuf Ibrahim. Kata suhuf berasal dari kata bentuk jamak yaitu sahifah, yang artinya lembaran yang digunakan untuk media tulis menulis. Orang Arab terkadang menyebutnya koran dengan sahifah karena bentuknya lembaran-lembaran, sementara para ulama tafsir memahami suhuf yang diturunkan kepada para nabi sebagai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan suhuf adalah bentuk jamak dari kata sahifah, dan yang dimaksud suhuf di sini adalah kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Dan itulah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman sekelas saya yang sudah menonton video saya, dan semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian semua dan sukses untuk melakukan ujian akhir semester 1, dan semoga sukses. Dan itulah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sampaikan. Maka dari itu kita harus wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Selebihnya saya akan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحسن ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمتان بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء